Kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin karya Al-Imam Al-Ghazali. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan, kita sampai di al-aridu thalith itu ya, al-qadha, rintangan atau halangan mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau kendala dalam perjalanan seseorang mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yaitu al-qadha wa wurudu anwa'ihi, ketetapan dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang turun ke dalam kehidupan kita. Tentu saja kadang-kadang ketetapan dan ketentuan itu tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan. Nah, bagaimana caranya kita menjalani kendala tersebut? Kata Al-Imam Ghazali, innama kifayatuhu firridha bihi. Tidak ada jalan lain menjalani kendala tersebut adalah dengan cara ridho, rela terhadap ketentuan dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita protes itu pun tidak akan merubah apa yang terjadi, justru akan memperparah kondisi kita nantinya. Keputusan Allah itu tidak akan berubah. Ya, keputusan itu tetap akan berjalan sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak rela, tidak ridho terhadap keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari perjalanan kita ketika menghadapi kendala tersebut. Nah, kita sudah mengkaji juga apa alasannya kita harus ridho. Kemudian yang terakhir pembahasan kita sampai di fa inggila fama ma'anar ridha bil qadha wa haqiqatu dzalika wa hukmuhu, sampai di situ ya. Itu belum kita bahas itu. Qala al muallif wa nafa'ana bihi fid dharain. Kalau Anda sudah memahami apa alasan kita itu harus ridha, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengapa kita harus ridho terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang timbul pertanyaan. Fama ma'na ridho bil qadha wa haqiqatu dzalika wa hukmuhu. Lalu apakah makna ridho terhadap ketetapan, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala? Wa haqiqatu dzalika, dan apakah hakikat dari ridho itu? Wa hukmuhu, dan apa hukumnya ridho itu? Apa hukumnya orang harus ridho? Fa'alam. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, anna ulama'ana qalu, sesungguhnya para alim ulama kita, guru-guru kita, para ulama kita, mereka itu telah menjelaskan makna ridho sebagai berikut, kata Imam Ghazali. Apakah makna ridho? Innar ridha tarkhus sukhti. Sesungguhnya ridha adalah apa yang disebut ridha itu? Ridha terhadap ketentuan Allah, yaitu meninggalkan ketidakpuasan atau ketidakrelaan terhadap ketentuan itu sendiri. Ketika kita meninggalkan sifat tidak rela terhadap ketentuan Allah, maka kita disebut telah ridho terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Wasukhtu, sedangkan tidak rela itu seperti apa? Wasukhtu, tidak rela itu
Dzikru ghairi ma qadallahu ta'ala bi annahu aula bihi wa aslah fi ma la yastayginu fasadahu wa salahahu. Tidak rela itu bagaimana sih? Tidak rela terhadap ketentuan Allah. Tidak rela terhadap ketentuan Allah, yaitu menyebut-nyebut baik di dalam lisan atau di dalam hati itu ya. Mengingat atau menyebut selain yang diputuskan oleh Allah di dalam hidup. Ketika Allah memutuskan suatu perkara di dalam hidup kita, kita ini termasuk orang yang ridho atau orang yang sukhut, tidak rela terhadap ketentuan itu. Tahunya bagaimana? Kalau kamu tidak rela, itu definisinya seperti ini. Ketika Allah menetapkan sesuatu perkara di dalam hidupmu, kemudian kamu menyebut-nyebut keputusan selain keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang selain diputuskan Allah itu lebih utama dan lebih baik daripada apa yang diputuskan Allah. Bersamaan dengan itu, kamu tidak yakin apa yang kamu anggap lebih baik selain keputusan Allah itu, kamu tidak yakin apakah itu baik atau buruk bagi dirimu. Pada saat itu kamu tidak ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama, kalau dengan contoh ini langsung paham semua ini ya. Kadang-kadang definisi ini membingungkan. Ketika kita umpamanya kita olahraga. Olahraga itu badannya, harapan kita apa? Badan kita sehat, ini olahraga ini ya. Olahraga tertentu supaya menyehatkan badan kita, umpamanya. Tiba-tiba setelah olahraga, harapan kita sehat. Setelah olahraga kita sakit. Kita sakit. Loh, sehat itu yang kita mau. Sakit yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhadap keputusan Allah kita sakit itu, kita kan sekali lagi ini kita tidak bisa menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya. Tapi nanti kita akan bahas. Tapi kan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak mungkin terjadi kecuali diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diizinkan. Orang sakit itu dia tidak mungkin sakit kalau sakit itu tidak diizinkan oleh Allah mencapai dirinya. Kalau tidak diizinkan oleh Allah tidak mungkin sakit dia. Sama juga seperti sembuh. Orang tidak mungkin sembuh kecuali kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam adab sehari-hari kita tidak boleh sakit menyalahkan Allah kan. Kita sakit, ini gara-gara diputuskan Allah ini, saya ini sakit ini, tidak boleh. Tapi dalam hakikat keyakinan kita, apa yang terjadi di alam semesta ini tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keimanan, dalam rukun iman diantaranya antu'mina bigadarihi qadaihi wa qadarihi khairihi wa syarrihi minallah. Beriman kepada ketetapan dan ketentuan Allah yang baik atau buruk semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali kepada pembahasan saya. Kapan saya disebut ridho atau disebut tidak ridho atau tidak rela? Ketika saya menginginkan sehat dari hasil olahraga saya, tiba-tiba yang terjadi saya sakit. Kalau saya sakit pada saat itu menerima ketentuan Allah ini, maka saya termasuk orang ridho. Kalau saya tidak menerima, saya termasuk orang yang tidak ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan contohnya saya disebut tidak menerima? Ketika saya sakit, kemudian
saya sebut dengan lisan saya atau di dalam hati saya, di dalam kepala saya sebut harusnya saya ini tidak sakit. Yang paling baik buat saya ini tidak sakit. Ini keputusan Allah, ini salah. Kok saya sakit? Harusnya yang paling baik, harusnya saya ini tidak sakit. Saya ini harusnya sekarang tidak seperti ini. Saya ini harusnya sekarang sehat, harusnya saya tidak mungkin sakit. Nah, pada saat hal-hal seperti ini terus ada di dalam diri kita, berarti kita menganggap apa yang kita pikirkan, yang kita sebut itu lebih baik dari apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu kita tidak ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti kita tidak boleh minta sembuh. Jangan difahami berarti orang kalau sakit dia harus gembira. Ya enggak bisa lah, orang sakit kok gembira. Orang sakit itu sedih. Tidak ada orang sakit gembira. Kalau umpamanya nasallallahu al-afiyah, rumahnya kebakaran, dia harus tersenyum. Alhamdulillah rumah saya kebakaran. Ya enggak juga lah, orang kalau rumahnya terbakar, ya dia pasti nangis. Nah, yang tidak boleh adalah tidak menerima keputusan ini. Jadi seakan-akan kita memutuskan Allah ini salah menjadikan rumah ini terbakar. Allah ini salah menjadikan penyakit datang ke saya. Allah ini salah menjadikan orang itu berobat tidak sembuh-sembuh. Salah Allah. Seakan-akan kita mengatakan demikian. Nah, kalau kita mengatakan Allah salah, berarti kita lebih paham apa yang diputuskan di dalam hidup ini. Pada saat itu saya tidak ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, bukan berarti kalau kita tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, kita tidak boleh menangis. Tidak, boleh kita menangis. Boleh kita merasa berat terhadap kejadian itu. Yang tidak boleh adalah kita tidak menerima keputusan Allah itu. Bisa difahami enggak ini? Sebab kalau tidak difahami nanti bisa salah paham juga kita. Oh sudah, ini saya diputuskan Allah sakit. Sudah tidak berbuat apa-apa. Tidak juga, harus mencari kesembuhan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala kalau menimpakan ujian ke dalam diri seorang hamba, dia itu menginginkan hamba itu kembali mengharap kepadanya. Allah itu sedang menginginkan hamba itu bergantung kepadanya. Di antara ciri-ciri hamba yang kembali kepada Allah, ingat kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara ciri-cirinya dia akan berusaha untuk keluar dari masalah yang sedang ada di dalam hidupnya dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya kira ini bisa difahami ini ya. Hadza syartun fihi. Ini merupakan syarat di dalam ridho itu sendiri gitu ya. Fa'lam dzalika, maka ketahuilah hal ini. Jadi syaratnya ridho itu apa? Syaratnya ridho adalah tarkus sukhut. Jadi orang yang ridho adalah orang yang meninggalkan gerutu atau menyebut-nyebut sesuatu yang dia anggap lebih baik dari apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuknya seperti apapun. Ini bisa difahami ini ya. Saya kerja, target saya umpamanya bulan ini saya mendapat uang umpamanya 200 juta. Ternyata bulan ini keputusannya yang saya dapat, saya hanya mendapat uang umpamanya 50 juta. Targetnya 200 juta, yang didapat hanya 50 juta. Saya termasuk orang yang ridho atau tidak?
Nah, kalau kamu mengatakan di dalam hatimu atau kau ucapkan di dalam hatimu, ini harusnya enggak betul ini saya dapat 50 juta. Saya sudah berusaha mati-matian, harusnya yang betul. Nah, ini kamu tidak ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian dapat 50 juta, alhamdulillah ini saya terima. Kemudian saya mengembalikan kepada diri saya. Mungkin ada beberapa hal yang salah di dalam kerja saya, atau mungkin saya kurang bersungguh-sungguh, kemudian saya berusaha di kemudian hari, ini saya termasuk orang yang ridho. Dengan syarat saya menerima itu dengan hati yang legowo, tidak protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fa'in gulta, jika engkau bertanya, alaysa syurur wal ma'asi bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi. Nah, ini pertanyaan, ini kita akan masuk ke bab yang sebetulnya sangat berbahaya sekali ini ya. Kalau kita memahaminya salah, sangat berbahaya sekali. Makanya kalau mau belajar kitab-kitab Al-Ghazali itu harus serius. Kalau kita tidak serius, nanti pulang membawa pemahaman yang salah. Saya sudah sampaikan beberapa kali, yang datang di majelis ini majelis belajar serius. Ya harus bawa kitab, harus mendengarkan dengan seksama, yang tidak paham ditanyakan. Sebab kalau ini kita dengarkannya sepotong-sepotong, kita pulang bawa pemahaman yang salah nanti. Terus nanti kita cerita kepada keluarga kita dengan pemahaman yang salah itu, akhirnya jadi berkembang pemahaman yang salah ini ya. Siapa yang belum mengikuti pelajaran yang sebelum ini, maka dia harus mengikuti pelajaran yang sebelum ini, karena ini related, ada hubungannya yang satu dengan yang lain, bab yang satu dengan yang lain. Ini juga ada hubungan dengan bab tafwid yang kita pelajari di pertemuan yang lalu, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'in gulta, jika engkau mengatakan alaysa syurur wal ma'asi bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi, bukankah keburukan dan maksiat itu ya terjadi juga atas ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi rukun iman apa? Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Berarti tidak ada suatu perbuatan buruk di muka bumi ini, atau tidak ada kejahatan di muka bumi ini yang akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, bisa terjadi? Tidak bisa. Iblis, perbuatannya buruk apa enggak? Sangat buruk, mengganggu umat manusia, menghalangi orang untuk mendekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak diizinkan oleh Allah, bisa dia mengganggu. Di dalam Al-Quran jelas sekali, Iblis itu mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku akan ganggu semua hambamu, tapi kata Allah, kamu tidak bisa mengganggu hamba-hamba yang aku pilih. Yang dipilih oleh Allah ya tidak bisa diganggu oleh Iblis. Berarti Iblis itu hanya bisa mengganggu mereka yang diizinkan oleh Allah untuk diganggu oleh Iblis. Yang tidak diizinkan, tidak bisa. Kita menerima ini enggak ini? Semua yang diizinkan Allah itu yang terjadi. Yang tidak diizinkan, itu ya tidak akan terjadi. Tapi terus jangan nanti keputusannya, ya sudah saya ini berarti seperti ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak betul juga. Kemudian kita menerima itu, kemudian kita tidak berbuat apa-apa, itu yang tidak diperbolehkan. Sama seperti orang yang rumahnya terbakar tadi, dia ridho kepada keputusan Allah, ya sudahlah ini sudah diputuskan Allah, kemudian dia diam. Ya enggak, dia kemudian bangun rumah lagi kan, dia bangun rumah lagi, dia waktu membangun rumah lagi, tidak ridho terhadap keputusan Allah, ya ridho, itu salah satu bentuk dari ridho terhadap keputusan
Allah Subhanahu wa taala, sebab dia tidak menggerutu atas apa yang diputuskan Allah, rumahnya terbakar itu. Nah, sekarang permasalahannya kalau seseorang berbuat maksiat atau berbuat jahat, perbuatan maksiat, perbuatan jahat itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terus fa kaifa yardal 'abdu syarra wa yalzimuhu dzalik? Bagaimana seorang hamba dibolehkan ridho terhadap perbuatan buruk? Kan tadi apa yang diputuskan Allah kita harus ridho. Nah sekarang kalau yang diputuskan kita ini berbuat jahat, kita harus ridho atau enggak? Bagaimana ini makna ridhonya? Paham enggak? Maksud saya, apa yang diputuskan oleh Allah, saya harus ridho, tidak boleh menggerutu. Sekarang yang terjadi, saya meninggalkan perintah Allah umpamanya, atau melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah. Berarti saya juga harus ridho terhadap ini. Ini pertanyaannya. Nah, kemudian dijawab oleh Imam Ghazali. Fa'lam annar ridho, saya harus wajib ridho juga atau tidak? Kata Imam Ghazali, ketahuilah sesungguhnya ridho innama yalzamu bil qadha. Sesungguhnya ridho itu diwajibkan bagi seseorang bahwa dia harus ridho terhadap keputusan qadha, keputusan Allah Subhanahu wa taala, dia harus ridho, harus menerima itu. Wa qadha'u syarr laisa syarr. Ketika Allah memutuskan suatu keburukan terjadi, maka keputusan Allah itu bukan keburukan. Keputusannya Allah itu bukan keburukan. Tapi keburukannya tetap buruk. Keputusan keburukan itu diizinkan terjadi, keputusan Allah itu bukan suatu keburukan. Semua ada hikmahnya yang kita tidak tahu. Tapi keburukannya tetap buruk enggak? Tetap buruk. Keputusannya Allah yang tidak buruk. Karena kalau kita bilang keputusan ini adalah keputusan yang buruk, berarti kita paham keputusan yang lebih baik. Ini yang tidak ridho. Itu yang dikatakan kita tidak ridho. Rumah terbakar, itu baik apa buruk? Ya buruk lah, rumah terbakar masa kita bahagia? Itu buruk buat kita. Tapi keputusan Allah yang memutuskan bahwa rumah ini harus terbakar, itu adalah keputusan yang baik, bukan keputusan yang buruk. Semua yang memutuskan keputusan itu semua adalah sesuatu yang baik. Jadi baik buruk itu kacamata kita. Tapi kalau dalam hal semua yang diputuskan Allah, sebetulnya itu tidak ada yang buruk. Semua yang diputuskan Allah adalah sesuatu yang baik. Baik kita memahami hikmah dari keputusan itu atau kita tidak memahami, segala yang diputuskan oleh Allah itu pasti sesuatu yang baik. Tidak ada keburukan yang tercampur di situ. Wa inna masyar huwal maqdi. Yang disebut syar, buruk, itu adalah yang diputusi. Masalahnya ini ya. Kejadiannya itu yang syar. Yang memutuskan itu tidak ada kaitannya dengan kejadian tadi. Allah mengatakan umpamanya meninggalkan sholat itu buruk. Kemudian ada salah satu hambanya yang meninggalkan sholat umpamanya. Hamba itu meninggalkan sholat karena diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Allah yang mengizinkan hamba itu kemudian tidak sholat, itu tidak buruk. Karena Allah yang memutuskan itu. Tapi meninggalkan sholatnya buruk enggak?
Meninggalkan sholatnya itu adalah perbuatan yang buruk. Keputusannya tidak buruk. Kenapa kok kita anggap tidak buruk? Ya sebab dibalik semua itu ada hikmah yang kita tidak mengetahui. Keputusannya Allah itu yang terbaik. Keputusan kita tidak tahu itu baik atau buruk bagi diri kita. Nah, jadi maksudnya apa sih? Ya kalau kita tergelincir melakukan perbuatan maksiat, pertama terima dulu, ya saya ini orang yang berbuat maksiat, diterima. Jangan nyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah, kenapa kok saya dijadikan seperti? Tidak boleh menyalahkan. Kamu harus terima ini. Nah, kemudian yang kedua, saya tidak boleh mengatakan perbuatan maksiat saya ini perbuatan yang baik. Walaupun itu diizinkan terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya harus mengatakan ini perbuatan yang buruk yang harus saya hindari dan saya harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya dihindarkan dari perbuatan maksiat ini. Tapi keputusannya Allah ya sudah kita terima, tidak boleh kita menggerutu. Kalau kita mau menggerutu, kalau kita mau marah, jangan marah kepada Allah, tapi timpakan itu kepada diri kita sendiri. Ini memang agak pelik sedikit ya, sebab ini berbicara hakikat, kemudian saya menjelaskannya dalam kenyataan gitu ya. Kalau Imam Ghazali ini bicara alam hakikat, bicara keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya keputusan Allah itu pasti baik, kita tidak boleh menolaknya. Toh kita menolak juga tidak akan berubah. Apa yang sudah diputuskan oleh Allah untuk diri kita, ya tidak akan berubah, jadi terima saja. Kalau saya umpamanya sewaktu-waktu berbuat maksiat, ya terima, saya ini berbuat maksiat. Tapi kemudian dalam kondisi kehidupan, bukan hakikat, saya harus mengatakan bahwa ini adalah perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang buruk. Saya harus menghindari perbuatan ini. Yang bisa menjadikan saya menghindar dari perbuatan ini siapa? Allah. Saya minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan saya dari perbuatan ini. Termasuk kesungguhan saya dalam meminta kepada Allah, saya ini berusaha akan menjauhi perbuatan ini, walaupun usaha saya ini tidak akan menghasilkan kecuali atas izin Allah. Jadi kalau kita berbicara hakikat, ujung-ujungnya semua itu yang memutuskan adalah Allah. Yang dinilai oleh Allah itu kecenderungan kita. Kamu cenderung kepada maksiat itu, atau kamu cenderung mau meninggalkan perbuatan maksiat itu. Nah, kata Imam Ghazali, wa inna masyar huwal magdi fala yakunu ridha bisyar. Terhadap maksiatnya kamu tidak boleh ridha. Terhadap keputusan Allah ya kamu terima. Sudah kamu terima. Kalau tidak kamu terima, kamu stres. Kamu umpamanya tergelincir melakukan suatu maksiat. Kemudian kamu, kok saya maksiat ini kok bisa-bisanya saya maksiat, kok bisa-bisanya, terus kita pikir itu, stres kita. Lah itu pasti sudah terjadi kalau sudah diputuskan. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ya terima dulu, kamu ini memang hamba yang tergelincir melakukan perbuatan maksiat. Nah Allah kan memberikan solusi. Solusinya kamu segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi maksiat. Itu berarti mengembalikan segala sesuatu kepada dirimu, walaupun itu tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sebetulnya ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Secara akidah, semua 4 mazhab itu ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, secara akidah mereka itu sama dengan akidahnya Abul Hasan Asy'adili, Abul Hasan Al-Asy'ari dan
Maturidi. Dia memiliki keyakinan bahwa manusia itu memiliki pilihan, tetapi pilihan yang terjadi di dalam hidup manusia itu di bawah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipilih oleh manusia, apa yang diinginkan oleh manusia, itu akan terjadi jika pilihan itu sesuai dengan apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak memilih itu, ya tidak akan terjadi. Jadi manusia itu diwajibkan berikhtiar, berusaha di dalam hidupnya, namun ikhtiar dan usaha manusia itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Jabariyah. Kaum Jabariyah ini pemikiran yang menyimpang. Pemikiran yang menyimpang. Kaum Jabariyah ini mengatakan manusia itu adalah robot-robot yang tidak punya kesempatan untuk berusaha. Nah, ini pemikiran yang salah. Sebetulnya secara hakikat itu betul. Secara hakikat, apa yang dilakukan manusia itu kan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau didefinisikan seperti ini, manusia itu tidak punya ikhtiar, nanti akhirnya manusia itu duduk aja, nunggu dijalankan oleh Allah. Kamu kenapa duduk? Ya Allah tidak jalankan saya. Ya akhirnya tidak berbuat apa-apa manusia itu. Padahal ketika saya itu bergerak berjalan, saya itu bisa berjalan karena siapa? Karena Allah. Tapi kita tidak bisa duduk diam kemudian saya tidak mau jalan. Kenapa? Saya tidak diizinkan oleh Allah. Ini pemikiran yang kacau nih ya. Kayak Sayyidina Ali pernah suatu ketika ada tembok mau roboh, Sayyidina Ali loncat menghindari tembok yang roboh tadi, dinding yang roboh itu. Kemudian ada yang tanya, kok kamu loncat? Ini pemahaman mulai menyimpang tuh ya. Setelah Sayyidina Umar Ibn Khattab meninggal, itu mulai keluar pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Kata Hudzaifah, Rasulullah pernah berkata kepadaku, wahai Umar, engkau ini adalah sumbatnya fitnah. Kata Rasulullah, Sayyidina Umar ini sumbat, tahu sumbat, penutupnya fitnah ini ya. Nanti kalau engkau sudah tidak ada, fitnah ini akan keluar kemana-mana. Jadi orang waktu Sayyidina Umar masih hidup itu takut. Begitu ada orang menyimpang dipukul pakai tongkatnya Sayyidina Umar itu ya. Takut mereka ini. Begitu Sayyidina Umar meninggal, menyebar itu fitnah lebih-lebih lagi di zaman Sayyidina Ali. Sampai Sayyidina Ali itu menghindari dinding yang roboh, ada orang yang bertanya, loh kamu berarti tidak percaya terhadap ketentuan Allah ini? Bagaimana kata Sayyidina Ali? Kenapa kamu harus loncat? Ini sudah kacau pikirannya ini ya. Kenapa kamu harus loncat? Kan kalau kamu diam, kalau Allah menghendaki dinding itu roboh menimpa dirimu, ya sudah terima aja. Nah, ini pemikiran yang kacau ini. Bukan seperti itu ya. Kata Sayyidina Ali, nah menurut kamu waktu saya loncat menghindari dinding yang roboh itu terjadi atas kehendak saya atau atas kehendak Allah? Hah? Ya kehendak Allah juga itu. Jadi kita itu ya berikhtiar. Nah ikhtiar kita itu juga merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bingung dalam kehidupan sehari-hari, ini saya makan enggak ya? Ini makan saya diizinkan enggak oleh Allah? Kalau kamu bergerak makan ya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mau bergerak makan, kamu enggak bisa, ya itu berarti kamu enggak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama ahlu sunnah, di badan kita ini itu sebetulnya sebagai bukti ada ikhtiar yang kita inginkan tapi kita tidak bisa karena tidak diizinkan Allah. Contohnya tangan. Tangan ini bisa kita gerakan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Mulut bisa bicara, bisa diam. Jantung bisa tidak kita berhentikan. Padahal itu jantungnya siapa itu? Jantung kita tuh. Tapi kita tidak berkuasa atas jantung kita sendiri. Maunya kita jantung itu tetap jalan terus. Tapi kalau sudah Israel datang ya jantungnya berhenti. Bisa tetap kita jalankan enggak? Enggak bisa, ya sudah selesai. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hidup itu ada yang dibiarkan oleh Allah kita itu melakukannya, ada yang Allah tidak mengizinkan. Nah, sama seperti itu.
Apa yang diputuskan oleh Allah, kita harus ridho. Tapi kalau itu perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan, jangan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk tidak meridhoi perbuatan yang buruk, maksud saya ya, perbuatan yang buruk. Waqad qala syuyukhuna rahimahumullah, para syekh kami, guru besar kami, semoga Allah merahmati mereka, telah berkata, al-maqdiyat arba'atun. Sesuatu yang diputuskan itu ada 4. Bukan keputusannya ya, sesuatu yang diputuskan itu ada 4. Ada yang memutuskan, ada keputusan, ada yang diputuskan. Umpamanya, saya hari ini sholat. Pemutusnya adalah, yang memutuskan adalah Allah. Keputusannya saya sholat. Yang diputuskan sayanya ini ya, perbuatan sholatnya itu yang diputuskan oleh Allah. Itu namanya maqdiyat. Rumah terbakar. Yang memutuskan Allah. Keputusannya keputusannya kebakaran itu ya. Atau rumah itu terbakar. Yang diputuskan kebakaran tadi itu. Nah, rumah yang terbakar itu. Nah, yang diputuskan oleh Allah itu ada 4. Bentuknya ada 4. Yang pertama nikmah. Sesuatu yang nikmat. Yang kedua syiddah. Syiddah itu sesuatu yang sulit. Kebalikannya nikmah ini ya, syiddah ini ya. Sesuatu yang sulit. Umpamanya nikmat itu apa? Makan, sarapan itu nikmat. Syiddah lapar. Yang ketiga khairun. Sesuatu yang baik. Berkaitan dengan perbuatan. Yang keempat, syarrun. Sesuatu yang buruk. Jadi yang diputuskan di dalam kehidupan kita itu ya 4 ini. Nikmat, sulit atau sakit gitu ya. Termasuk waktu lenggang, nikmat. Waktu darurat itu sulit, waktu yang sulit ya. Kemudian baik, berkaitan dengan perbuatan itu baik atau buruk. Fan ni'mah, sesuatu yang nikmat, yajibur ridho fiha, diwajibkan. Ini mengenai hukum ridho ini ya. Kalau kita mendapat di dalam hidup kita kenikmatan, diputuskan kita mendapat kenikmatan, maka wajib bagi orang yang mendapat nikmat itu ridho fiha, di dalam kenikmatan itu dia wajib ridho bil ghadhi, terhadap zat yang memutuskan, yaitu Tuhan. 2, wal qadha, terhadap keputusannya. 3, wal maqdi, terhadap yang diputuskan. Nikmatnya apa? Nikmatnya itu adalah apa? Umpamanya saya mendapat anak, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapat anak, itu wajib bagi saya ridho terhadap Allah yang memutuskan saya mendapat anak adalah Allah. Yang kedua, ridho terhadap keputusan tadi. Ridho terhadap qadha-nya Allah bahwa saya punya anak. Yang keempat, wal maqdi, terhadap anak yang lahir di depan saya ini saya harus ridho. Ini saya diberi ini oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala, diterima. Paham? Ridho itu nerimo, diterima, gitu ya. Wa yajib alaihi asyukur, dan diwajibkan pula bersyukur atas nikmat. Min haitsu innaha nikmatun, dari sisi ini adalah nikmat, ditambah lagi wajib kamu bersyukur. Wa idharun nikmah, dan menampakkan kenikmatan itu alaihi, kepada dirinya. Caranya bagaimana menampakkan nikmat itu? Bi ibda'i atharin nikmah, dengan menampakkan dampak dari nikmat tadi dengan senyum. Alhamdulillah. Diwajibkan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Ini kalau keputusannya adalah keputusan nikmat. Wasyiddah, kalau keputusan yang sulit, yajibur ridha fiha bil ghadhi, wajib ridha terhadap zat yang memutuskan, Allah, wal qadha, dan terhadap keputusannya, wal magdi, terhadap objek kesulitan tadi. Umpamanya kematian. Ketika kita kehilangan orang yang kita cintai umpamanya, ya, kita tetap harus ridho. Ini yang memutuskan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho terhadap Allah yang memutuskan, ridho terhadap keputusannya. Yang ketiga, ridho terhadap objek yang mati itu yang sudah diambil lagi oleh Allah. Ya sudah, ini saya terima, saya pisah dengan dia nih ya. Saya pisah, ini dikubur. Harus ridho. Sebab itu yang terbaik. Wa yajibu alaihi sabru, dan diwajibkan pula pada saat kita mendapat kesulitan, kita bersabar. Kalau mendapat nikmat kita syukur, mendapat kesulitan diwajibkan kita bersabar. Min haitsu innaha syiddatun, dari sisi karena itu kesulitan. Kalau kesulitan tidak mungkin syukur. Kesulitan itu sabar. Kesulitan itu sabar. Umpamanya ada orang wafat, orang yang kita cintai wafat, ya kita harus sabar, menahan diri dari menggerutu, menahan diri dari melakukan hal-hal yang tidak layak. Kan tidak mungkin kita dengar kabar bapakmu mati, alhamdulillah, tidak mungkin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sabar ya Allah, semuanya kembali kepadamu, berpulang kepadamu. Nah, dalam kehidupan kan pasti ada sesuatu yang sulit. Wal khair, dan suatu kebaikan. Kalau kita mendapati sesuatu yang baik, yajibur ridha fihi bil ghadhi, ridha terhadap yang memutuskan, wal qadha, ridha terhadap keputusannya, wal magdi, ridha terhadap kebaikan yang dilakukan. Wa yajibu alaihi dzikrul minnah min haitsu innahu khairun waffaqahu lahu, dan diwajibkan pula kita itu menyebut-nyebut karunia ini. Ini karunia dari Allah. Saya bisa hadir pengajian. Ya saya harus ridho kepada yang memutuskan saya sampai di tempat pengajian ini, dan ridho terhadap keputusan pagi ini saya hadir pengajian, war ridho bil magdi, dan ridho terhadap duduknya saya di tempat ini di pengajian, dan diwajibkan pula kita menyebut-nyebut saya ini bisa sampai ke tempat ini karena minnah minallah. Ini adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi innahu khairun, ini hadir pengajian ini perbuatan baik, waffaqahu lahu, kebaikan yang Allah menjadikan kalian ini mendapat taufik sehingga datang ke tempat ini. Kalau tidak dapat taufik dari Allah, bisa tidak kita datang ke tempat ini? Tidak bisa. Walaupun ini sesuatu yang baik. Ini contoh saja ini ya. Ini sesuatu contoh saja. Jadi kalau kita melakukan suatu kebaikan, kita terima,
dan kita kembalikan kebaikan ini bisa saya lakukan karena Allah memberi taufik kepada saya. Wasyar, yang terakhir keburukan ini ya. Sesuatu yang buruk kita lakukan. Yajibu alaihi fihi ridha bil qadhi, wajib ridha terhadap Allah yang memutuskan, wal qadha, ridha terhadap keputusannya, wal magdi min haitsu innahu magdiyun. Ridha terhadap perbuatan buruknya dari sisi ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah gusar. Ya sudah, ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La min haitsu innahu syarrun. Bukan ridha dari sisi ini sesuatu yang buruk. Umpamanya, dusta. Itu sesuatu yang buruk. Saya tidak boleh rela kalau lisan saya dusta. Tapi ketika saya sudah berdusta, ya sudah, saya harus terima saya ini orang yang berdusta. Karena ketika saya menerima saya ini orang yang berdusta, saya pasti akan memohon kepada Allah, ya Allah jangan jadikan saya ini pendusta, kemudian saya akan berusaha supaya jujur. Jadi kalau saya sudah berdusta, ya sudah, saya terima saya ini pendusta. Tapi saya tidak ridho dengan perbuatan dusta. Paham enggak ini maksud saya? Ada orang mencuri. Kita enggak boleh tidak ridho terhadap orang itu mencuri. Wong itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zat orang itu sebagai pencuri enggak boleh kita musuhi. Enggak boleh kita benci. Yang kita benci apa? Perbuatan mencuri. Perbuatan mencuri itu perbuatan yang buruk. Tapi pelakunya sebagai pencuri tidak boleh kita anggap remeh. Tidak boleh. Saya ini bisa di tempat ini ya atas izin Allah. Kalau tidak diizinkan Allah, saya tidak di tempat ini. Ya saya bisa sama. Bisa saya ini terjadi saya bersama orang-orang di tempat perjudian sekarang ini. Bisa enggak? Bisa. Kalau saya diambil sama Allah, diletakkan di tempat judi itu, ya saya judi bersama orang-orang yang judi itu. Tapi saya berada di tempat ini, karena saya ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya saya ridho terhadap keputusan Allah ini, dan saya kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kalau saya lihat ada orang yang di tempat judi, yaitu dia terjadi di situ karena keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak boleh merendahkan manusia yang ada di tempat judi itu, walaupun perbuatan judi itu tidak boleh saya ridho. Nah, jadi kalau saya berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, saya ini kan tidak bisa merubah orang itu. Tidak bisa saya merubah orang itu. Yang bisa saya lakukan hanya memotivasi orang itu untuk berubah. Kenapa saya lakukan itu? Bukan karena motivasi saya bisa merubah orang itu, tapi ketika saya bergerak merubah orang itu menjadi baik, sebetulnya bukan motivasi saya yang merubah, tapi saya sedang mengguncangkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah rubahlah orang ini menjadi baik. Ikhtiar saya untuk merubah itu hanya doa, panjat yang saya panjatkan dalam bentuk usaha. Yang merubah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ini ya. Nah, ini namanya ridho terhadap keputusan Allah dalam baik dan buruk, tapi tidak ridho terhadap perbuatannya yang buruk. Terhadap kejadiannya, ya sudah, itu memang sudah terjadi. Jadi tidak bisa kita umpamanya ada sahabat kita melakukan perbuatan yang buruk, kemudian kita tidak menerima itu. Kalau kita tidak menerima sahabat kita melakukan perbuatan buruk, yang terjadi justru kita ini tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap sahabat kita. Terima, ini manusia, dia bisa berbuat salah.
Jadi kalau ada orang kita dengar kabar, ada orang berbuat buruk. Loh, itu saya kenal padahal. Orang itu baik. Kok sekarang dia berbuat buruk? Lihat terima, dia manusia atau bukan? Manusia, berarti dia bisa saja dia berbuat buruk. Yang kita tidak boleh nerima, kok ada sahabat saya kena perbuatan buruk. Perbuatan buruknya tidak boleh kita terima. Tapi kejadiannya harus kita terima. Nah itu namanya ridho. Ridho khairihi wa syarrihi. Caranya seperti ini. Jadi Imam Ghazali ini sedang merinci apa makna dari rukun iman khairihi wa syarrihi minallah. Itu kendala di dalam hidup. Keputusan Allah Subhanahu wa taala itu harus kita terima. Begitu pula jika perbuatan buruk itu terjadi pada diri kita. Ya terimaan, kamu ini bukan makhluk suci. Jadi kadang-kadang orang itu kalau sudah mabuk spiritual, ini, mabuk ibadah ini ya. Mabuk ibadah ini bisa konotasinya bisa positif, bisa negatif. Yang negatif ini orang mabuk ibadah, zikir, Al-Quran, terus kemudian di dalam hatinya mulai bersandar kepada dirinya sendiri. Masya Allah saya ini ya. Ibadah ini, mulai bersandar. Kemudian dia mulai ngelihat orang lain yang tidak seperti dia. Ini orang-orang kesian ini. Di bawah levelnya ya. Saya sudah di atas ini. Kadang-kadang sama Allah disentil melalui perbuatan maksiat. Dibiarkan sama Allah tergelincir dia melakukan perbuatan maksiat. Supaya dia tahu dia ini tidak suci. Kamu ini tidak suci. Tapi kita tidak boleh loh ya, dalam kehidupan mengembalikan karena Allah saya berbuat maksiat. Itu tidak boleh juga. Ini harus hati-hati. Makanya saya mengatakan ini kita harus bisa membedakan antara hakikat dengan kenyataan sehari-hari. Walaupun di dalam hati kita ya khairihi wa syarrihi minallah. Tapi diputuskan kita umpamanya tergelincir melakukan A, B, itu semua ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Kita harus menerima itu. Yang tidak boleh ridho terhadap keburukan tadi. Wa kaunuhu magdiyan yarji'u ilal ghadhi wal ghadha bil haqiqah. Lihat ini ya. Dan dari sisi dia itu sesuatu objek yang diputuskan sesuatu itu kembali kepada sang pemutus dan keputusannya secara hakikat. Lihat ini Imam Ghazali mengatakan ini ya, secara hakikat. Wa hadza kama annaka tardha madhhabal mukhalif ayyakuna ma'luman laka. Ini seperti ketika ada sebuah madhab yang bertentangan dengan madhab yang benar. Ada sebuah madhab, muncul suatu pendapat gitu ya, yang bertentangan dengan pendapat ijma' umpamanya, pendapat yang benar. Kamu kan ridho, kamu akan ridho, ya sudah ini muncul sesuatu yang seperti ini. Ya harus diterima toh. Ini madhab yang mukhalif, harus diterima. Secara makluman laka, kamu ketahui, ini madhab baru nih. La anna yakuna madhaban laka. Tapi bukan berarti kalau kamu menerima keberadaan madhab ini, bukan berarti kamu harus bermadhab seperti itu. Nah ini mau memberi contoh, kalau ada orang berbuat maksiat, umpamanya, ya sudah terima saja. Ini ada perbuatan maksiat, ini terjadi. Tapi bukan berarti kamu juga harus berbuat maksiat, menerima maksiat itu, gitu ya. Seperti ada madhab yang bertentangan dengan madhab yang benar, ya sudah terima ini seperti ini, madhab ini ada. Tapi kan bukan berarti berarti saya boleh bermadhab itu, ya enggak. Ini tetap madhab yang menyimpang, gitu ya. Tsumma kaunuhu ma'luman yarji'u ilal ilm. Dan kamu memaklumi madhab itu ada karena kamu kembalikan terhadap pengetahuan kamu. Farridha wal mahabbah innama yakunu bil haqiqah lil ilm bimadhab al mukhalif la bimadhabihi. Jadi ridha dan
cinta terhadap hakikat itu karena pengetahuan bahwa semuanya ini sudah ditentukan. Ini madhab mukhalif itu pasti ada. Saya ridho terhadap kejadian ini, saya menerima, ini pasti ada di dalam hidup. Tapi bukan saya ini ridho terhadap madhab itu. Wa kadzalika ridho bil magdi. Nah, ridho terhadap apa yang sudah ditentukan, objek yang ditentukan itu bentuknya seperti itu. Nah, ini sebetulnya tinggal sedikit ini ya. Kita lanjutkan enggak ini? Tinggal sedikit aja. Kita nanti masuk ke rintangan berikutnya ini ya. Tinggal sedikit. Fa ingila farradi hal yakunu mustazidan. Kalau ada pertanyaan, apakah orang yang ridho itu bisa enggak dia meminta tambahan? Umpamanya saya dapat nasi 1 piring. Saya ridho terhadap nasi 1 piring. Boleh enggak saya, ya Allah, lain kali ditambah jadi 2 piring. Nah, ketika saya minta tambahan ini, saya termasuk orang yang ridho atau tidak? Nah, ini pertanyaan ini ya. Kata Imam Ghazali, gila lahu na'am. Bisa. Orang yang ridho itu dibolehkan dia minta tambahan. Orang yang ridho terhadap keputusan Allah, boleh dia itu minta tambahan. Jadi bukan orang yang ridho itu dikasih uang oleh Allah, kerja dapat 50 juta umpamanya. Kemudian dia, saya tidak mau minta, saya ridho nih 50 juta, saya tidak mau minta lagi lebih dari ini. Tidak. Orang yang ridho terhadap keputusan Allah, boleh dia, ya Allah, lain kali kalau dapat, ya Allah, kasih saya lebih dari ini. Masih ridho enggak dia? Masih tergolong ridho atau tidak? Dia masih tergolong ridho, kata Imam Ghazali, na'am, masih tergolong ridho, bisyartil khair wassalah dunal hukmi. Dengan syarat dia mengkaitkan apa yang dia inginkan, permintaan tambahan itu, dengan syarat kebaikan buat dirinya, bukan kepastian. Kalau kepastian, makanya ini saya katakan ini masih ada hubungan dengan tafwid itu ya, mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ridho kepada Allah dapat 50 juta, dia angkat tangan, ya Allah, jika bisa mendatangkan kebaikan untuk hidupku, agamaku, akhiratku, saya minta tambahan lebih dari 50 juta ini. Bukan memastikan, kalau memastikan, ya Allah, saya harusnya dapat 100 juta, ya Allah beri saya 100 juta, jangan cuma 50. Nah, ini kamu tidak ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebetulnya urusannya di hati loh ya, bukan di mulut. Wala yukhrijuhu dzalika anir ridho. Kalau kamu tidak memastikan, kamu memberi syarat, itu tidak mengeluarkan dirimu dari ridho. Bal ayyadulla 'alar ridho fahuwa aula. Bahkan itu menunjukkan kamu itu lebih utama dalam keridhoanmu. Kok bisa lebih utama? Orang minta tambahan kok lebih utama? Ya, li'anna man a'jabahu syai'un wa ridha dzalika istazada minhu. Sebab orang yang takjub dengan keputusan Allah, ridho, kemudian dia takjub dengan keputusan itu, maka harusnya orang ini minta tambahan. Jadi orang yang mendapat sesuatu, ridho terhadap keputusan itu, mendapat nikmat, ridho terhadap kenikmatan itu, di antara ciri-cirinya minta tambahan. Karena dia pasti takjub terhadap kenikmatan tadi. Nah, ini menurut Imam Ghazali. Itu yang lebih utama, minta tambahan itu lebih utama kata Imam Ghazali. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya Nabi Muhammad SAW, idza hadaral labanu, jika disodorkan di hadapan Nabi itu segelas susu, yaqul, dia mengucapkan Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkahi aku dalam susu yang aku minum ini, berkahi aku dan beri tambahan aku susu ini. Nabi minta tambahan, kata Imam Ghazali. Loh, Nabi tidak ridho dengan
susu yang 1 gelas itu. Enggak, Nabi ridho menunjukkan takjubnya Nabi terhadap keputusan Allah, dia minta tambahan. Dia meminta tambahan. Wa fi ghairihi, sedangkan selain susu, kalau Nabi dapat makanan, minuman selain susu, Nabi ini berdoa, yaqul wazidna khairan minhu. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan yang lebih baik dari ini. Wa fi maudhi'in minal maudhi'ain lam yadullu ala annahu ghairu radin bima qaddarallahu ta'ala lahu min dzalika. 2 riwayat ini tidak menunjukkan bahwa Nabi itu tidak ridho terhadap apa yang ditentukan Allah. Bagaimana Nabi tidak ridho? Nabi itu orang yang paling ridho terhadap segala ketentuan Allah. Terakhir, fa in qulta falam yudhkar anin Nabi SAW istithna wa syartil khair wa salah. Tapi di dalam hadis yang diriwayat atas itu, Nabi tidak memberi syarat. Nabi tidak mengatakan, ya Allah, berilah aku tambahan air susu ini jika air susu itu baik buat aku. Kan tidak ada, wazidna minhu, selesai. Tapi katamu tadi, kalau mau mohon tambahan harus memberi syarat. Jika itu baik. Tapi Nabi tadi di doa, wazidna minhu, tidak wazidna minhu ingkana khairan li. Tidak ada itu kata-kata jika itu baik. Berarti yang betul siapa? Kamu, Al-Ghazali, atau Nabi Muhammad SAW. Kamu tadi mengatakan kalau mau tambahan kebaikan harus memberi syarat. Dijawab oleh Imam Ghazali, fa'alam anna hadhil umur innama takunu bil qalb. Sesungguhnya perkara syarat yang saya sebut tadi, itu sebetulnya perkara hati. Ini sudah saya jelaskan berulang-ulang ya. Jadi syarat yang saya sebut, yang saya jelaskan, dijelaskan oleh Imam Ghazali, bahwa orang kalau minta sesuatu yang dia tidak tahu baik buruk buat dirinya, harus memberi syarat. Ya Allah, saya minta rumah ya Allah, jika itu baik buat saya, buat agama saya, buat dunia saya, harus memberi syarat. Tapi yang dimaksud syarat di sini tidak harus diucapkan. Syarat itu, kata Imam Ghazali, tempatnya ada di dalam hati. Insya Allah itu hakikatnya ada di dalam hati. Jadi tidak perlu kita umpamanya, habis ini kita makan ya, insya Allah. Habis makan nanti kita minumnya ada di mana? Kita minum ada di situ, insya Allah kita minum. Habis minum kita mau naik mobil, insya Allah. Terus, insya Allah, terus. Tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu. Karena insya Allah yang betul, itu ada di dalam hati. Jadi hati kita itu tidak pernah memastikan. Ini semua kalau di jalan, akan berjalan kalau dikehendaki Allah SWT. Begitu juga saya kalau minta kepada Allah, ya Allah beri saya mobil ya Allah. Kalau ada orang doa, beri saya mobil ya Allah. Kasih syarat. Tidak harus dia ucapkan syaratnya. Kalau syarat itu ada di dalam hati sudah cukup. Pastilah orang ketika minta mobil yang baik buat agamaku, buat diriku, buat akhiratku. Itu harus ada di dalam hati kita, di dalam proyek kita. Dalam tujuan kita dalam meminta. Itu sudah harus disetting formatnya seperti itu. Nah, syarat kadang-kadang itu keluar di lisan karena itu menunjukkan apa yang di dalam hatinya memang seperti itu. Tapi kalaupun itu tidak keluar dari lisan, ya memang format yang betul itu seperti itu. Nah, Nabi Muhammad SAW, kata Imam Ghazali, pada saat dia minum air susu tadi, Allahumma barik lana fihi wazidna minhu, tanpa syarat, tanpa mengucapkan syarat. Tapi kata Imam Ghazali, syarat itu sudah ada formatnya di dalam hati Rasulullah SAW. Wa annama yugalu bil lisan ibaratun an dzalika. Kalau cuma sekedar diucapkan di lisan, yang diucapkan di lisan itu hanya kalimat saja. Kalau kalimat kamu ucapkan, hati kamu tidak seperti itu, ya sama saja. Fala mu'tabar. Kalau orang hatinya seperti itu, fala mu'tabar bitarki ibaratihi ma'a husulihi bil galb. Orang yang hatinya sudah terformat seperti itu, setiap meminta sesuatu dengan syarat yang baik untuk dunia agamanya,
kalau dia meninggalkan kalimat, ucapan yang dia tinggalkan itu tidak ada artinya karena hatinya sudah seperti itu. Nah, hati dia sudah seperti itu. Fa'lam dzalika muginan, ketahuilah hal ini secara yakin, secara pasti. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan melanjutkan kendala berikutnya yang keempat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mau baca qasidah? Doa dulu. Hasan baca qasidah dulu baru doa. Iya. Allahu Allahu yalla lana bil qabul. Allahu Allahu yalla lana bil qabul. Ala fina bab maulana tarahana alhamun. Allahu المواهب ورضا والقبول. الله الله يلا لنا بالقبول. يا فريد يا خير معطي هب لنا كل سول. الله الله واختم لنا منك بالحسنى نحر الكفول. الله الله يلا لنا بالقبول. وهب لنا القرب منك واللقاء والوصول. الله بالقبول. عسى نشاهدك في مرعى طه رسول. الله الله يلا لنا بالقبول. يا ربنا انظر إلينا واستعمل ما نقول. الله الله يلا لنا بالقبول. واقبل دعانا فإنا شاهد بابك نزول. الله الله يلا لنا بالقبول. ضيفان بابك ولسنا عنه يلا نهول. الله الله يلا لنا بالقبول. وزنونك فيك وافر والعمل فيه طول. الله الله يلا لنا بالقبول. وفي نحور العاد بك إلهي نصول. الله الله يلا لنا بالقبول. في شهر رمضان قمنا بالحياء وزبول. الله الله يلا لنا بالقبول.
نبغى كرامة بها تسكو جميع الأكول الله الله يا الله لنا بالقبول نسلك على صدق في سبل رجال الفحول الله الله يا الله لنا بالقبول سبل التقى والهداية لا سبيل الفضول الله الله يا الله لنا بالقبول يا الله طلبناك يا من ليس ملك يزول الله الله يا الله لنا بالقبول ثم صلاة على مختار طه رسول الله الله يا الله لنا بالقبول والآل وصحب ما داعي رجا بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kabul. Minta maaf agak molor sedikit karena ini penutupan juga ini ya. Jadi ditambah mudah-mudahan manfaat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.